Soal pertama, jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Jawab, Syiah memiliki beberapa doktrin seperti Imamah, Al-Ismah, Al-Mahdi, Al-Taqiyah. Imamah, kepemimpinan tertinggi dalam Islam dipegang oleh para imam yang ditunjuk secara khusus oleh Allah melalui keturunan Nabi Muhammad. Para imam dianggap maksum atau bersih dari dosa dan memiliki otoritas dalam urusan agama dan politik. Kedua, Al-Ismah. Para imam dianggap suci dan tidak melakukan kesalahan. Yang ketiga, Al-Mahdi. Keyakinan adanya seorang imam yang akan muncul kembali di akhir zaman untuk memimpin umat Islam dan memerangi kezaliman. Yang keempat ada Al-Taqiyah, strategi menyembunyikan keyakinan Syiah untuk menghindari bahaya atau diskriminasi. Adapun contoh konkretnya yaitu perbedaan dalam praktik ibadah. Syiah memiliki ritual khusus yang terkait dengan imam, seperti peringatan kematian Imam Husain atau Aswam yang tidak dilakukan oleh Sunni. Yang kedua, perbedaan dalam penafsiran hukum. Syiah memiliki mazhab hukum sendiri yang berbeda dengan mazhab Sunni. Yang ketiga, konflik di beberapa wilayah. Konflik antara Sunni dan Syiah terjadi di beberapa wilayah seperti di Suriah, Irak, dan Yaman. Secara umum, pemahaman tentang doktrin Syiah dan kelemahannya menurut Aswaja penting untuk menciptakan dialog dan toleransi antar umat Islam. Hal ini dapat membantu menciptakan suasana yang lebih damai dan harmonis di tengah perbedaan keyakinan pada zaman ini. Soal kedua, jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Jawab, Khawarij juga memiliki beberapa doktrin seperti halnya Syiah. Yang pertama ada pengkafiran pelaku dosa besar. Khawarij berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar seperti membunuh, berdusta, atau berbuat zalim harus dikafirkan dan dianggap keluar Islam. Yang kedua, pentingnya kepemimpinan yang adil. Mereka menekankan pentingnya pemimpin yang adil dan tidak berbuat zalim. Mereka berkeyakinan bahwa jika seorang pemimpin berbuat zalim, ia harus digulingkan dan digantikan. Yang ketiga, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Khawarij berkeyakinan bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk memerangi kezaliman dan mengajak kepada kebaikan. Yang keempat, revolusi wajib. Mereka berkeyakinan bahwa jika pemimpin tidak adil, maka revolusi dan pembunuhan adalah cara yang sah untuk menggulingkan pemimpin tersebut. Kelemahan doktrin Khawarij ini, yang pertama, penafsiran dosa yang keras. Maksudnya, Aswaja menolak penafsiran keras Khawarij mengenai dosa. Mereka berpendapat bahwa dosa besar tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam, kecuali jika dia mengingkari atau tidak mengakui adanya dosa. Yang kedua, kekacauan dalam pengkafiran. Aswaja berpendapat bahwa pengkafiran harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan syariat. Khawarij cenderung mengkafirkan orang dengan mudah, yang dapat menyebabkan kekacauan dan perpecahan. Yang ketiga, ada kekuatan yang berlebihan pada individu. Aswaja berpendapat bahwa kepemimpinan harus dipilih dan dipertahankan dengan cara yang sah. Khawarij cenderung memberikan kekuasaan yang berlebihan pada setiap individu, yang dapat menyebabkan kekacauan dan kekacauan. Hubungan dengan kehidupannya sekarang, pemikiran Khawarij ini dapat terlihat dalam kelompok-kelompok radikal yang cenderung mengkafirkan kelompok lain. Contoh halnya, kelompok yang menentang pemerintah atau kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Mereka seringkali menggunakan kekerasan dan kekacauan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, contoh konteks modernnya. Yang pertama ada kelompok radikal. Beberapa kelompok radikal modern menggunakan doktrin Khawarij sebagai dasar pemikiran mereka. Mereka cenderung mengkafirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka dengan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua, radikalisme online. Pemikiran Khawarij juga tidak dapat terlihat dalam radikalisme online, di mana kelompok-kelompok radikal menggunakan internet untuk menyebarkan ajaran mereka dan mencari dukungan untuk aksi kekerasan. Yang ketiga, ada kekerasan terhadap minoritas. Kelompok-kelompok yang menggunakan doktrin Khawarij seringkali melakukan kekerasan terhadap minoritas atau kelompok yang memiliki pandangan berbeda.
Soal yang ketiga, jelaskan ushul al-khamsah, Mu'tazilah dan kelemahannya. Jawab, ushul al-khamsah Mu'tazilah. Yang pertama ada tauhid, keesaan Allah. Mu'tazilah memahami tauhid dengan menekankan keesaan Allah dalam zat dan sifat, menolak konsep Allah untuk memiliki bentuk fisik atau sifat-sifat seperti manusia. Yang pertama, al-adlu atau keadilan Allah. Mu'tazilah meyakini bahwa Allah sangat adil dan hukuman yang diberikan kepada manusia sesuai dengan perbuatan mereka di dunia. Yang ketiga, al-wa'du wa al-wa'id, janji dan ancaman. Mu'tazilah percaya bahwa Allah berjanji surga bagi orang yang berbuat baik dan mengancam neraka bagi orang yang berbuat dosa. Yang keempat ada manzilah baina al-manzilatain, atau posisi di antara dua posisi. Mu'tazilah meyakini bahwa orang yang berbuat dosa besar tidak otomatis masuk neraka atau surga, melainkan ada posisi di antara keduanya. Yang kelima ada amar ma'ruf nahi mungkar, atau memerintahkan yang baik dan melarang yang buruk. Mu'tazilah berpendapat bahwa setiap muslim wajib memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Nah, kelemahannya menurut Aswaja, pemahaman atau keadilan Allah, Aswaja berpendapat bahwa keadilan Allah tidak hanya terbatas pada hukuman atas perbuatan di dunia, tetapi juga mencakup hikmah di balik setiap kejadian. Yang kedua, pemahaman al-manzilah baina al-manzilatain. Aswaja menolak konsep posisi di antara dua posisi karena mereka meyakini bahwa setiap orang yang menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya di akhirat, yaitu surga atau neraka. Tafsiran atau tauhid. Aswaja tidak menafsirkan sifat-sifat Allah secara terbatas seperti Mu'tazilah, tetapi meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat sempurna yang tidak dapat dipersamakan dengan makhluk. Hambatan konsep ushul al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa. Yang pertama ada tanggung jawab. Konsep al-adlu atau keadilan Allah mengingatkan kita untuk selalu bertanggung jawab atas perbuatan kita di dunia, karena akan ada balasan di akhirat nanti. Yang kedua, berlaku adil. Konsep al-adlu juga mendorong kita untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, baik terhadap diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Yang ketiga ada menyeru kebaikan. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar mendorong kita untuk selalu menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran serta berpegang pada nilai-nilai moral dan etika. Yang keempat, menghindari dosa. Konsep al-wa'du dan wal-wa'id, janji dan ancaman, mengingatkan kita untuk menghindari dosa dan berupaya selalu mendekatkan diri kepada Allah. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan konsep tauhid Wahabi dan konsep tauhid Aswaja. Jawab, konsep tauhid menurut Wahabi. Pertama, penyerahan yang kaku. Wahabi menekankan penyerahan yang mutlak kepada Allah tanpa upaya untuk memahami makna yang lebih dalam dari ayat-ayat dan hadis yang bersifat mutasyabih atau mungkin memiliki beberapa tafsiran. Yang kedua, penolakan takwil. Wahabi cenderung menolak upaya takwil penafsiran atas ayat-ayat dan hadis yang bersifat mutasyabih dan lebih memilih untuk menerima makna harfiah seperti yang tampak pada permukaan tanpa interpretasi. Yang ketiga, pendekatan tekstual yang kaku. Wahabi memiliki kecenderungan untuk lebih fokus pada teks Al-Quran dan hadis secara harfiah dan menolak interpretasi atau penafsiran yang bersifat subjektif. Yang keempat, pentingnya pemurnian tauhid. Wahabi menekankan pemurnian tauhid keesaan Allah dan cenderung menolak segala bentuk tradisi atau praktik yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang asli. Nah, konsep tauhid menurut Aswaja. Yang pertama, penyerahan yang fleksibel. Aswaja juga menyerahkan makna yang tidak dapat dipahami secara harfiah kepada Allah, namun mereka tetap terbuka untuk memahami makna yang lebih dalam melalui takwil. Yang kedua, penggunaan takwil. Aswaja menggunakan takwil atau penafsiran untuk memahami ayat-ayat dan hadis yang bersifat mutasyabih dengan tetap menjaga kesucian Allah dari sifat-sifat yang tidak sesuai dengan sifatnya. Yang ketiga, pendekatan yang lebih inklusif. Aswaja lebih inklusif dan mengakomodasi tradisi serta budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Yang keempat, penekanan pada kesucian Allah. Aswaja menekankan kesucian Allah untuk menghindari interpretasi yang dapat mengarah pada kesesatan atau syirik, atau mempersekutukan Allah dengan yang lain. Nah, hubungan dengan kehidupan sekarang yaitu yang pertama ada persoalan tradisi dan budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan konsep tauhid ini sering muncul dalam perdebatan tentang tradisi dan budaya lokal. Wahabi cenderung menolak tradisi yang dianggap bid'ah atau baru-baru atau khurafat atau takhayul. Sedangkan Aswaja lebih terbuka untuk mengakomodasi tradisi yang positif. Yang kedua ada penafsiran Al-Quran dan hadis. Perbedaan konsep tauhid juga berpengaruh dalam penafsiran Al-Quran dan hadis. Wahabi cenderung lebih kaku dalam penafsiran, sementara Aswaja lebih fleksibel dan menggunakan takwil untuk memahami makna yang lebih dalam. Yang keempat ada sikap terhadap kelompok lain. Perbedaan konsep tauhid juga dapat mempengaruhi sikap terhadap kelompok lain yang memiliki pemahaman berbeda. Wahabi cenderung lebih eksklusif dan menolak kelompok yang lain yang dianggap menyimpang. Sedangkan Aswaja lebih toleran dan mengakui keberagaman agama Islam. Contohnya, misalnya dalam ayat yang menyebutkan tangan Allah, Wahabi cenderung menerima makna harfiah tanpa interpretasi, sedangkan Aswaja akan menggunakan takwil untuk memahami bahwa tangan Allah yang dimaksud itu adalah merujuk pada kekuasaan atau sifat Allah. Soal yang kelima, jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Jawabnya, mengkafirkan muslim lain memiliki konsekuensi serius termasuk dosa besar dan berpotensi menghancurkan persatuan umat. Para ulama sangat berhati-hati dalam hal ini karena mengkafirkan adalah tindakan yang membutuhkan bukti kuat dan pemahaman mendalam dan tidak boleh dilakukan tanpa dasar yang kuat. Konsep ini relevan dalam kehidupan sekarang karena masih sering terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat yang berujung pada penuduhan kekafiran. Soal yang keenam, jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Jawab, konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3 yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat memiliki kelebihan dalam membantu umat Islam untuk lebih memahami dan mengaplikasikan keimanan mereka. Pembagian ini memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur untuk membedakan konsep Allah sebagai pencipta, pengatur, dan pemilik sifat-sifat yang sempurna. Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman ini dapat membantu umat Islam untuk lebih konsisten dalam mengamalkan ibadah, mengucap syukur atas nikmat, dan memperkuat kesadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.